Rumus percaya diri. Yang pertama, saya tahu saya memiliki kemampuan mewujudkan objek tujuan pasti saya dalam kehidupan. Saya menuntut diri saya tindakan yang tekun dan berkesinambungan dalam usaha mewujudkannya, dan saya di sini dan sekarang berjanji akan melakukan hal tersebut. Yang kedua, saya menyadari pikiran mendominasi saya, pada akhirnya akan menggandakan diri dalam tindakan keluar dan fisik. Dan pada akhirnya mengubah diri menjadi realitas fisik. Oleh karena itu, saya akan memusatkan pikiran saya selama 30 menit setiap hari pada tugas membayangkan orang yang ingin saya tiru, sehingga menciptakan dalam pikiran saya gambar mental yang jelas akan orang tersebut. Yang ketiga, saya tahu lewat asas autosugesti, hasrat apapun yang terus-menerus saya pelihara dalam pikiran saya, pada akhirnya akan mencari pengungkapan lewat beberapa cara praktis untuk mewujudkan objek di belakang hasrat tersebut. Oleh karena itu, saya akan meluangkan 10 menit setiap hari menuntut diri saya untuk mengembangkan rasa percaya diri. Keempat, saya telah menuliskan dengan jelas sasaran pokok pasti saya dalam kehidupan, dan saya tidak akan berhenti berusaha sampai saya berhasil mengembangkan rasa percaya diri yang cukup untuk mewujudkannya. Kelima, saya sepenuhnya menyadari kekayaan atau jabatan tidak pernah bertahan lama, kecuali jika dibangun dengan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, saya tidak akan melakukan transaksi yang tidak memberi manfaat bagi semua yang terlibat. Saya akan berhasil dengan menarik kekuatan yang ingin saya gunakan dan kerjasama orang lain. Saya akan mendorong orang untuk melayani saya, karena saya juga mau melayani orang lain. Saya akan membuang rasa benci, iri, cemburu, mementingkan diri sendiri, dan sinisme dengan mengembangkan cinta terhadap umat manusia. Karena saya tahu perilaku negatif terhadap orang lain tidak akan pernah mendatangkan keberhasilan bagi saya. Saya akan membuat orang yang percaya kepada saya karena saya akan mempercayai mereka dan diri saya sendiri. Saya akan membubuhkan nama saya pada formula ini, memasukkannya dalam memori saya, dan mengulanginya dengan keras sekali setiap hari, dengan keyakinan penuh bahwa formula tersebut akan lambat laun mempengaruhi pikiran dan tindakan saya, sehingga saya akan menjadi orang yang mandiri dan berhasil. Di balik formula ini, ada sebuah hukum alam yang belum dapat dijelaskan oleh satu orang pun. Hukum ini telah memusingkan para ilmuwan selama berabad-abad. Para psikolog menyebutnya autosugesti, atau seperti itulah istilah yang digunakan orang untuk menyebut hukum ini tidak terlalu penting. Fakta penting tentang hukum tersebut adalah hukum itu efektif demi kejayaan dan keberhasilan umat manusia jika digunakan secara konstruktif. Sebaliknya, jika digunakan secara destruktif, hukum itu akan bersifat merusak. Dalam pernyataan ini, dapat ditemukan sebuah kebenaran yang sangat penting, yakni mereka yang jatuh dalam kekalahan dan mengakhiri kehidupan mereka dalam kemiskinan, penderitaan, dan masalah menjadi seperti itu karena penerapan asas autosugesti secara negatif. Bahkan sebab ini dapat ditemukan dalam fakta bahwa semua impuls pikiran memiliki kecenderungan untuk berbaju realitas fisik mereka. Pikiran bawah sadar, laboratorium kimia tempat semua pikiran didominasikan dan disiapkan untuk diterjemahkan ke dalam realitas fisik, tidak membedakan antara impuls pikiran positif dan negatif. Pikiran bawah sadar bekerja dengan apa yang kita masukkan ke dalamnya
lewat impuls pikiran kita. Pikiran bawah sadar akan menerjemahkan ke dalam realitas pikiran yang didorong oleh ketakutan, juga oleh keberanian atau keyakinan. Halaman-halaman sejarah medis kaya dengan ilustrasi kasus bunuh diri sugestif. Orang bisa bunuh diri lewat sugesti negatif, sama efektifnya dengan cara bunuh diri lainnya. Di sebuah kota kecil di Midwestern, seorang bernama Joseph Grant, seorang pejabat bank, meminjam uang dari bank dalam jumlah sangat besar tanpa izin direksi. Ia kehilangan uang tersebut dalam perjudian. Suatu siang, pemeriksa bank datang dan mulai memeriksa rekeningnya. Grant meninggalkan bank, menyewa sebuah kamar di hotel setempat, dan ketika mereka menemukannya, 3 hari berikutnya, ia sedang terbaring di ranjang, merintih dan mengerang, terus-menerus mengatakan kalimat ini, "Ya Tuhan, mati aku. Aku tak mampu menahan rasa malu." Tak lama kemudian ia tewas. Dokter mengumumkannya sebagai salah satu kasus bunuh diri secara mental. Seperti tenaga listrik yang memutar roda industri dan bermanfaat jika digunakan secara konstruktif, atau merenggut nyawa jika digunakan secara salah. Hukum autosugesti akan membawa Anda ke kedamaian dan kemakmuran, atau ke dalam jurang penderitaan, kegagalan, atau kematian, tergantung tingkat pemahaman Anda dan penerapannya. Jika Anda mengisi pikiran Anda dengan ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan Anda berhubungan dengan dan menggunakan daya kecerdasan tak terbatas, hukum autosugesti akan mengambil semangat ketidakpercayaan ini dan menggunakannya sebagai pola pikiran bawah sadar Anda, menerjemahkan semangat ketidakpercayaan tersebut ke dalam wujud fisiknya. Pernyataan ini sama benarnya dengan pernyataan bahwa 2 kali 2 sama dengan 4. Seperti angin yang meniup sebuah kapal ke timur dan sebuah lagi ke barat, hukum autosugesti akan mengangkat atau menjatuhkan Anda, tergantung cara Anda membentangkan layar pikiran Anda. Hukum autosugesti yang dapat digunakan siapa saja untuk mencapai prestasi di luar yang dibayangkan akan digambarkan dengan tuntas dalam bait berikut. Jika kau pikir kau kalah, kau kalah. Jika kau pikir kau tidak berani, kau tidak berani. Jika kau ingin menang, tetapi berpikir kau tidak bisa, hampir pasti kau takkan bisa. Jika kau pikir kau akan kalah, kau kalah. Karena di dunia kita tahu, sukses berawal dari kemauan orang. Semua ada di pikiran. Jika kau pikir kau kalah kelas, kau kalah kelas. Kau harus berpikir tinggi untuk naik. Kau harus yakin pada dirimu sendiri sebelum kau mampu memenangkan hadiah. Kemenangan dalam kehidupan tidak selalu berpihak kepada yang lebih kuat atau lebih cepat. Karena cepat atau lambat, pemenangnya adalah ia yang berpikir ia dapat. Amati kata-kata yang diberi penekanan, dan Anda akan menangkap makna dalam yang ada di pikiran sang penyair. Di suatu tempat dalam diri Anda, mungkin dalam sel-sel otak Anda, sedang terlelap bibit-bibit prestasi yang jika dibangunkan dan diwujudkan dalam tindakan, akan membawa Anda ke puncak-puncak yang sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan akan Anda capai. Layaknya musisi yang dapat menghasilkan rangkaian melodi indah dari 4 dawai sebuah biola, Anda dapat membangunkan kecerdasan yang selama ini terpendam dalam otak Anda dan menggunakannya untuk bergerak menuju cita-cita yang ingin Anda raih.